Oke, Mas Bro. Nah, ini sekarang kita akan mencoba membahas mengenai alat optik. Oh, alat optik. Ini salah satunya yang pertama ini mata deh. Kenapa kok mata itu termasuk alat optik? Karena mata itu prinsipnya seperti lensa. Jadi nek kita gambar, jret, no, anggap aja kayak gini loh. Nah, ini loh lensanya tuh ini. No, kan gitu, ngerti ya? Nah, itu. Cuman gini, kalau kita pengen mengenal mengenai mata, baik mata normal ataupun mata yang mengalami kelainan, ini yang pertama, kita kudu mengenal dulu yang namanya daya akomodasi. Wah, akomodasi itu apa sih, Mas Bro? Wah, akomodasi itu bukan kok terus kemudian bahan-bahan yang kamu perlukan, bukan. Jadi daya akomodasi itu adalah kemampuan. Nah, ini adalah kemampuan. Oh, kan itu. Ini mengatur. Nah, mengatur kelengkungan. Oh, kelengkungan lensa mata. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Nanti dia itu ada yang namanya mata itu tidak berakomodasi. Atau mata itu berakomodasi maksimum. Oh, kalau mata itu dia itu tidak berakomodasi. Benar ya? Berarti dia itu dalam kondisi yang rileks. Oh, rileks. Kalau rileks gimana? Berarti ketika tidak berakomodasi, dia itu mampu untuk melihat benda yang jauh. Oh, kan gitu. Kalau kita rileks kan kita bisa melihat benda yang sangat jauh. Oh, atau biasanya dianggap tak hingga. Biasanya dianggap tak hingga. Nah, Mas, kalau matanya gimana? Ketika tidak berakomodasi karena rileks, nah maka lensa matanya ini adalah cenderung pipih. No, kan gitu, cenderung pipih kelengkungannya. Beda kalau dia itu berakomodasi. Nah, ini maksimum. Wah, berarti kan otot lensa mata itu menegang. Wah, wah kayak orang marah. Oh, kan menegang. Nah, kan itu bisa dipahami ya. Menegang sehingga dia cenderung cembung nantinya. Kalau ini cekung, kalau ini cembung. Maka kalau akomodasi maksimum, berarti dia itu untuk melihat benda-benda yang sangat dekat. Contohnya kamu melihat layar apa namanya ini? Layar komputermu, monitormu dari dekat. Oh, kan menegang kemampuannya. Nah, kan gitu. Nah, yang kedua, nah kita kudu mengenal yang dinamakan dengan titik dekat. Loh Mas, kalau titik dekat nama lainnya apa? Nama lainnya itu adalah punctum proximum. Loh, kan gitu. Jadi punctum proximum. Oh, atau disingkatnya ini gini deh, PP. Nah, Mas, kalau titik dekat itu gimana? Berarti punctum proximum atau titik dekat itu adalah kemampuan melihat benda yang dekat. Nah, kalau benda yang dekat berarti kita dalam keadaan berakomodasi maksimum. Nah, biasanya kalau benda dekat atau jarak baca normal itu adalah sekitar 25 cm. Ini biasanya loh ya. Nah, kalau yang ketiga biasanya nanti ada yang namanya titik jauh. Oh, kan itu. Atau biasanya dikatakan sebagai punctum remotum. Oh, atau PR. Kalau kamu bingung wis gini aja, remote. No, remote. No. Remote. Remote itu untuk jarak jauh kan bisa. No, kan punctum remotum. Loh, kan gitu. Itu cara bodohnya nih. Nah, cara bodoh. Ya enggak. Nah, itu ya. Nanti punctum remotum itu adalah kemampuan untuk melihat benda yang sangat jauh. Oh, berarti pada saat dia itu tidak berakomodasi atau biasanya nilainya tak hingga. No, biasanya tak hingga. Kan gitu ya. Jadi, minimal sebelum kamu mempelajari yang namanya mata, maka kamu kudu ngerti minimal 3 ini dulu. Nah, Loh Mas, kalau kita pengen mempelajari mata gimana? Oh, jadi mata itu enaknya gini deh. Kalau kita bikin batasan-batasan, jret 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 jret. Nah, kita bikin batasan kayak gini ya. Jret 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 jret. Ini misalkan matanya di sini nih. Nah, matanya di sini. Bener ya? Oh, ini jarak baca normal.
Nah, ini adalah titik tak hingga. Nah, kalau misalkan area bacanya dia itu dari sini sampai sini, loh, kan itu ini area bacanya ya. Loh, area bacanya di sini. Oh, berarti dari 25 sampai tak hingga. Nah, inilah matanya itu disebut sebagai mata yang normal. Kan gitu. Jadi area bacanya di sini. Jadi dari 25 sampai tak hingga. Nah, ini kita matanya normal. Beda kalau area bacanya berubah. Oh, ini area bacanya berubah. Misalkan ini matanya. Nah, itu matanya ya. Nah, ini matanya. Area bacanya ini deh. Semakin ke sini. Loh, berarti kan kamu membaca itu yang deket-deket. Nah, membaca itu yang deket-deket. Berarti area matanya geser. Berarti jarak baca normalnya atau titik dekatnya itu semakin kecil. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Berarti orang membaca butuh sesuatu yang lebih dekat lagi. Nah, kan itu. Nah, Mas, kalau kayak gitu biasanya gimana? Nah, inilah. Loh, ini punctum remotumnya berubah. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti titik jauhnya mundur. Cerut. Nah, kan gitu. Kalau punctum remotumnya berubah, berarti dia itu menderita cacat mata miopi. Nah, karena miopi, berarti dia itu kudu dibantu dengan lensa negatif. Loh, kan gitu. Lensa negatif. Maka kekuatan lensa yang digunakan, kan gitu ya. Nah, ini hanya min 100 dibagi dengan punctum remotum. Loh, kan gitu. Oh, berarti kalau di soal itu diketahui punctum remotum, berarti dia itu pasti miopi. Maka lensanya negatif. Nah, kan enaknya gitu. Beda kalau misalkan gini nih. Nah, beda kalau misalkan dia itu membacanya malah butuh yang jauh-jauh. Oh, contohnya orang tua, kan itu kan butuh baca yang jauh-jauh. Bapakmu misalkan baca kalender, ngelihat tanggalan, kan malah dijauhkan. Nah, kan gitu, bisa dipahami ya. Kadang dijauhkan, buku dijauhkan. Nah, semuanya dijauhkan. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau yang jauh-jauh, maka titik dekatnya yang bergeser. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Titik dekatnya geser. Oh, berarti seseorang mempunyai titik dekat bukan 25. Misalkan lebih dari 25. 50 misalkan. Nah, berarti dia baca normal pada jarak 50. Oh, kan gitu. Maka dia itu menderita yang namanya hipermetropi. Nah, kan gitu. Oh, berarti lensa yang digunakan itu adalah lensa positif. Nah, kan gitu. Loh, Mas. Berarti kekuatannya gimana? Kekuatan lensanya. Jadi kekuatan lensa yang digunakan 100 dibagi dengan jarak baca normal. Biasanya 25. Maka banyak buku ditulis 100 per 25. 4. Dikurangi 100 dibagi dengan punctum proximum. Atau titik dekat. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, kan itulah yang namanya hipermetropi. Nah, tapi ada satu lagi nih yang lebih parah. Wah, area bacanya di sini nih. Geser semuanya. Dekat nggak bisa, jauh nggak bisa. Nah, ini namanya biasanya mata tua. Loh, ini biasanya namanya mata tua. Kita pakai warna oranye. Wah, ini namanya adalah mata tua. Oh, atau biasanya dikenal dengan nama presbiopi. No, kan gitu. Berarti punctum proximumnya ada, punctum remotumnya ada, geser semuanya. Oh, maka biasanya kalau mata tua itu lensanya ada 2. Kalau kamu lihat kacamata orang tuamu yang kayak gini, nah misalkan ini kacamatanya Nobita. Oh, biasanya di sini ada lensa lagi kayak ini. Nah, kan gitu. Di sini ada, di sini juga ada. Nah, kan itu tadi kelengkungan atau fokusnya lensa yang ini dengan yang ini itu berbeda. Loh, kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti kalau kamu mempelajari mata, maka enaknya gimana? Dicek. Ketika kamu ketemu soal, seseorang mempunyai titik jauhnya berubah. Oh, titik jauhnya berubah. Titik jauhnya berubah. Wah, berarti miopi. Oh.
Seseorang mempunyai dia itu titik dekatnya berubah. Titik dekatnya berubah. Nah, berarti namanya dia hipermetropi. Nah, kan itu enaknya kalau mempelajari mata nanti kamu seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi ingat ketika nanti kok ada permasalahan, dicek yang berubah itu titik jauh atau titik dekat. Ketika titik jauh berubah, berarti dia miopi. Titik dekat berubah, berarti hipermetropi. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya mempelajari mata, apalagi matamu masing-masing. Tapi jangan sampai kamu ngomong kasar, matamu, kan gitu. Nah itu beda masalah nih. Nah nanti bisa diajar orang nanti. Nah